Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Aprianti dengan NPM 5019189 dari kelas 4E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah telaah kurikulum yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Mata kuliah ini membahas tentang materi konsep dasar kurikulum, yaitu yang pertama, A. Pengertian kurikulum. Istilah kurikulum atau curiculum berasal dari kata kurir, pelari, dan curerer, tempat berpacu. Dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Saat itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari garis start sampai garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. B. Pengertian telaah kurikulum. Telaah di sini berarti penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Dan kurikulum di sini berarti rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk melakukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan. Jadi, telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Kemudian, yang C, prinsip dan fungsi kurikulum. Prinsip kurikulum di sini dibagi menjadi banyak. Yang pertama itu prinsip relevansi, yang kedua itu prinsip kontinuitas, yang ketiga prinsip fleksibilitas, dan yang lainnya dan lain sebagainya. Kemudian, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum di sini yaitu dibagi menjadi 6. Yang pertama, fungsi penyesuaian, yang kedua, fungsi diferensiasi, yang ketiga, fungsi pemilihan, yang keempat, fungsi integritas atau integrasi, yang keempat, fungsi persiapan, yang kelima, fungsi diagnostis. Dasar dan tujuan kurikulum. Dasar kurikulum adalah kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk materi kurikulum, susunan atau organisasi kurikulum. Tujuan kurikulum di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar untuk memahami dan menghayati. Yang ketiga, belajar untuk mampu melaksanakan berbuat secara efektif. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Yang kelima, belajar untuk membangun dan menentukan jati diri seseorang. Terus yang E, relevansinya. Relevansi kurikulum dalam dunia pendidikan. Yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan anak didik. Yang kedua,
relevansi pendidikan dengan kehidupan yang akan datang. Yang keempat, relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Yang keempat, relevansi pendidikan dengan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.